Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Syiar Ramadan episode ke-26. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Nah, sekarang nih yang aneh, yang dia terlihat seperti terbuka, baik gitu, tapi ternyata hatinya dia berpenyakit. Penyakit ini dia berbeda dengan penyakit kufur, penyakit ini dia berbeda dengan penyakit fasik, dan penyakit ini dia lebih kronis sifatnya karena dia tak nampak secara perilaku. Nah, penyakit ini berbeda dengan penyakit kufur tadi yang dia nampak secara perilaku. Ya, penyakit dari fahsya misalnya muncul apa? Muncul pornografi, lihat foto-foto yang tak bagus, nonton video-video yang tak senonoh. Nah, yang pornografi ini dia akan membawa kepada sesuatu yang dia lebih serius, bahkan nanti kepada LGBT. Ini riset ya, riset. Jadi mohon maaf tuh, pornografi itu candu yang sangat luar biasa, yang mana pornografi ini dia lebih bahaya daripada narkoba. Narkoba aja sudah bahaya, apalagi pornografi. Nah, itu teman-teman sekalian, itu adalah fahsya. Ada kata-kata kotor, jorok, dan lain sebagainya, mencuri, membunuh, merampok, dan lain sebagainya. Itu adalah fahsya. Berbeda dengan munafik, yang dimana dia sifatnya itu samar sifatnya. Penyakit ini dia sangat menarik, dan dia penyakitnya itu berbeda dengan penyakit-penyakit lain. Apa di dalamnya? Muncullah riya misalnya, hasad misalnya, iri, dengki, dendam, sum'ah, dan lain sebagainya. Ria, ingin kelihatan, pamer, ingin kelihatan seperti dermawan. Dermawan itu bagus, tapi ingin kelihatan menjadi orang yang dermawan, itu gak bagus. Sabar, bagus. Ingin menjadi orang, kelihatan orang yang seperti sabar, itu gak bagus. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Karena apa? Ini disebut dengan sifat-sifat yang nantinya akan melahirkan sifat-sifat nifak dan membentuk sifat munafik. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwasannya orang yang dia memiliki penyakit di hatinya, orang yang dia memiliki maradun di dalam kolbunnya, ya, penyakit yang dia melahirkan dampak kepada fisiknya disebut dengan zakun. Penyakit yang dia melahirkan dampak kepada fisiknya yang dia bersumber dari kolbunnya disebut dengan maradun. Jadi orang yang ria, orang yang sedang ria itu disebut dengan maradun. Orang yang sedang iri disebut dengan maradun. Orang yang hasad disebut dengan maradun. Nah, kalau misalkan orang yang maradun ini dia ada penyakit di kulupnya. Itu kalau misalkan satu. Tapi kalau misalkan jamak, dia kalau misalkan orang banyak, karena ini dia menular kepada orang-orang banyak, maka dia bentuk jamaknya berasal dari kolbun menjadi kulub. Jadi orang yang punya penyakit di dalam kulubnya, punya penyakit berarti dia ada penyakit di kulubnya. Maka dari itu turun kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 10 yang berbunyi fi qulubihim maradun. Jadi menarik nih di ayat ini ada ketertarikan di mana Allah di sini itu menekankan di lafal fi qulubihim untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di ayat sebelumnya, ayat 8 dan 9. Nah, kemudian ketika antum bertanya, kenapa sih orang yang berpenyakit itu ada masalah di imannya? Apa masalahnya? Padahal kan kelihatan seperti orang baik-baik saja. Apa masalah sebenarnya? Kemudian Allah menekankan, hei, ini loh masalahmu, masalah di hatimu, ada masalah di jiwamu. Nah, kalau misalkan maka dari itu di sini ada penekanan di fikulubihim, kemudian fikulubihim ini kembali ke maradun. Jika maradun ini
dia dipelihara secara terus-menerus, maka dia akan dikuasai oleh setan. Dahsyat emang, setan itu dia akan menguasai di hatinya, dan nanti ketika dia selalu dipelihara, fazadahumullahu marada, itu akan berdampak pada dirinya yang nanti akan bertindak pada anarkis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Maka dari itu, mari bertaubat kepada diri kita dengan cara mengislah diri. Yang pertama adalah menyesali kepada apa yang kita berbuat, dan yang kedua adalah mengislah diri. Oh iya, kalau misalkan apa yang saya salah terus kalian perbaiki. Kemudian yang ketiga adalah bergantung kepada Allah, dan yang terakhir adalah ikhlas. Jadi ingat nih, ada sebuah lagu tentang 5 perkara sebelum kalian taubat. Jadi kalian harus ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, tua sebelum muda, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati, hidup sebelum mati. Maka dari itu, di saat pada Ramadan kali ini, mari kita muhasabah diri untuk bertaubat kepada Allah, untuk mencari ridhonya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.